Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Setelah Ole Romani bersama tim Gibbons serta Dion Max mendapatkan jadwal pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, Jairo Redwald menjadi pemain yang paling dipertanyakan. Apakah dia akan menyusul juga sumpahnya biar bisa debut bareng Ole, atau justru debut bersama timnasnya masih lama? Nah, ternyata PSSI lewat Yusa Nugraha sempat menyampaikan pesan terkait proses yang tengah dijalani gelandang Antwerp tersebut, yang kini juga mulai memasuki tahap akhir dan sedang diusahakan PSSI agar secepat mungkin jadi WNI. Dan Jairo sendiri kini sedang menghebohkan Liga Belanda usai aksi kekerasan yang dinilai oleh wasit sangat fatal sehingga hampir saja mendapatkan hukuman berat. Namun untung pihak Panpeliga sepertinya meninjau ulang apa yang dilakukan oleh calon gelandang timnas sehingga pada akhirnya hukumannya lebih ringan. Di samping itu, usai sebelumnya sempat disebutkan clue-clue yang mengarah ke Emil Audero, kini ia justru menemukan sedikit masalah menit main bersama Como. Kemungkinan ia akan mencari klub baru yang bisa memberinya menit bermain yang cukup. Terlebih di bawah asuhan Patrick Kluivert nanti, yang jadi penilaian utama adalah menit main di klub. Lantas klub mana saja yang mungkin akan dihampiri Emil dan bagaimana proses Jairo Redwald untuk matchday mendatang? Mari kita simak bersama video berikut ini. Tinggal 4 laga lagi timnas Indonesia akan menentukan nasibnya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua kemungkinan itu masih ada, mau lolos lewat jalur runner-up maupun bersaing sampai babak round 4, semuanya masih bisa terjadi. Namun bukan berarti jumawa juga, harus tetap berusaha dari sekarang. Salah satu yang sedang diupayakan PSSI adalah menambah kekuatan skuad. Dan Ole Romani jadi yang sudah dikonfirmasi akan mengambil sumpah WNI pada 8 Februari di Eropa. Atau sepertinya di Inggris, sebab Ole sedang padat jadwal guna bersaing di skuad Oxford juga, ya kan? Namun yang paling menjadi pertanyaan besar bagi fans adalah nasib dari Jairo Redwald, yang juga sudah resmi diproses, namun memang agak terlambat dibandingkan Ole. Meski demikian, menurut laporan yang ada, PSSI tetap akan mengupayakan sesegera mungkin untuk secepatnya mengubah Jairo jadi WNI. Dikarenakan rencana awalnya memang demikian, dan di bawah Erick Thohir sendiri, kita semua tahu bagaimana kerja kilat memproses pemain keturunan. Serta bagaimana kejutan pemain tiba-tiba bisa tampil di beberapa hari sebelum matchday dimulai. Termasuk Jairo, semoga aja debut bareng Ole di matchday Maret mendatang. Proses Jairo sejauh ini sudah mulai menemukan titik terang yang matang. Ia sudah terbukti secara dokumen punya darah Indonesia dari nenek pihak ibu, yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Yusa Nugraha yang merupakan YouTuber yang dikenal dekat dengan PSSI juga membocorkan sedikit proses Jairo yang tengah dikebut. Menurut kabar yang ia terima, Jairo punya peluang besar untuk debut pada matchday Maret, sebab sekarang juga sudah lengkap berkas-berkas yang dibutuhkan, tinggal menunggu proses kilat layaknya yang dirasakan Mes, Eliano hingga Kevin Dix. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Redwald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Mesir Girls, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha melalui channel YouTube pribadi. Di samping itu, gelandang Antwerp ini sendiri kini sedang cukup menghebohkan Belgia setelah aksinya melanggar lawan yang dianggap kontroversial oleh wasit. Jadi ceritanya, pada matchday ke-23 Liga Belgia, ketika Royal Antwerp bertandang ke markas Sint-Truiden, calon gelandang timnas ini bermain sebagai pemain pengganti. Namun tak lama langsung dikeluarkan dari lapangan karena mendapatkan kartu merah secara langsung. Setelah terlihat jelas di depan wasit, Jairo dianggap menghantam muka lawan.
Aksi Jairo ternyata berbuntut panjang. Ia sempat mendapatkan ancaman sanksi berat berupa hukuman larangan bermain sebanyak 3 laga, serta denda sebesar 3.500 euro atau sekitar 59,5 juta. Akibatnya, kalau dihitung-hitung, Jairo bisa absen bersama Antwerp di Liga Belgia sampai pertengahan atau akhir Februari. Hal ini juga sempat memunculkan spekulasi percepatan Sumpah WNI seakan sengaja kartu merah biar ada waktu buat jadi warga negara Indonesia. Namun sanksi berat yang menghantui Jairo akhirnya terbantahkan. Setelah bersidang, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Belgia menetapkan hanya memberi skorsing 2 pertandingan, bukan 3 pertandingan yang selama ini dikhawatirkan. KBVB menjatuhkan hukuman ringan karena menganggap pukulan Red Wall tak memiliki intensitas yang terlalu tinggi. Dan atas kejadian ini juga, Jairo sempat jadi sorotan media-media di Belgia, seperti HZ van Antwerpen yang menyoroti aksi pemukulan Jairo terhadap lawan. Fakta tersebut tidak dibantah baik oleh klub maupun pemain. Namun panitia mengikuti pembelaan Antwerp bahwa pukulan tersebut tidak berintensitas tinggi dan memperhitungkan masa lalu disiplin Red Wall yang bersih, tulis media Belgia dalam artikelnya. Di sisi lain, Emil Audero yang kini tengah jadi sorotan setelah info A1 menyebut salah satu kiper keturunan sedang diproses. Namun ternyata di Como 1907, ia sedang sedikit mengalami kendala menit main, di mana klub yang dimiliki penguasa asal Indonesia tersebut di pertengahan musim 2024-2025 sempat meminjam kiper baru, Jens Bate, dari Royal Antwerp. Ya, kiper baru yang merupakan rekan Jairo di klub Belgia ini jadi saingan terberat Emil. Setelah sebelumnya hanya bersaing dengan Pepe Reina, kiper legendaris Spanyol yang sudah berusia 42 tahun tetapi tetap sering tampil. Kini sejak November 2024, kiper berdarah Indonesia hampir tak pernah tampil lagi di bawah Mistar. Emil selalu menjadi pilihan ketiga di bangku cadangan. Dan jika benar ingin masuk ke skuad Garuda, tentunya ini bukan momen yang bagus bagi Emil untuk bersaing. Ia wajib mencari menit main, atau setidaknya dipinjamkan ke klub lain agar lebih mendapatkan menit. Sebab persaingan di timnas sendiri ada Marten Pas, yang notabene hampir selalu tampil di MLS. Serta pasti teman-teman ingat, kalau Patrick Kluivert lebih suka memakai pemain yang lebih banyak menit main, agar lebih bugar ketika dimainkan. Dengan berbagai pengalamannya sejauh ini, harusnya Emil bisa kembali mendapatkan kesempatan tampil di Serie A. Dan sejumlah klub di Liga Italia juga sempat mengincarnya. Empoli, Palermo, hingga AS Roma adalah tim-tim yang pernah membutuhkan jasa Emil. So, kalau tak ada kepastian di Como, kemungkinan besar kiper kelahiran Mataram ini akan pindah ke klub lain demi bisa kembali merintis karir, ya kan? Ya, terlepas dari semuanya, semoga saja semuanya selalu mendapatkan yang terbaik di Eropa sana. Persaingan memang ketat, layaknya Jairo yang sempat menonjok lawan dan Emil yang selalu jadi cadangan. Namun dukungan dari fans Garuda sepertinya tak akan terhenti. Apapun background dan masalahnya, kita wajib tetap mendukung dari belakang. Dan harapannya sih, semoga saja bisa debut buat Jairo. Sedangkan Emil, semoga beneran diproses untuk bersaing dengan Mas Pais di posisi penjaga gawang, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.